Senyum yang mengundang badai kedatangannya di malam. Hujan-hujan turun tipis, membasahi kota Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu gedung tinggi berkilauan, seperti mata-mata yang mengawasi rahasia manusia. Malam itu, sebuah mobil hitam berhenti di depan lounge paling eksklusif di pusat kota. Dari dalamnya turun seorang wanita. Namanya Alana Prameswari, 26 tahun. Rambut hitam panjang bergelombang, mata tajam berwarna coklat gelap, gaun merah marun yang memeluk tubuhnya dengan elegan. Ia melangkah tenang, percaya diri, seolah dunia memang diciptakan untuk dipandanginya. Bisik-bisik langsung menyebar. Itu dia, wanita yang katanya bisa menghancurkan hubungan siapa saja. Jangan dekat-dekat kalau tak siap jatuh. Alana hanya tersenyum tipis. Ia tahu reputasinya, dan ia tidak pernah membantahnya. Di sudut ruangan lounge, duduk seorang pria asing, Rafael Kim, 29 tahun, pengusaha asal Korea Selatan yang baru membuka cabang bisnis di Jakarta. Rambut hitam rapi, mata tajam, jas abu-abu gelap, tatapannya tenang, dingin, seolah tak ada yang mampu mengusiknya. Alana mendekat, duduk tanpa permisi di kursi seberangnya. Kau tampak tidak tertarik, ucap Alana, memainkan gelas anggurnya. Rafael mengangkat alis. Aku hanya tidak mudah terkesan. Kalimat itu seperti tantangan. Sudah lama tak ada pria yang menolak pesonanya. Alana tersenyum lebih dalam. Semua orang akhirnya terkesan. Rafael menatapnya lurus. Kita lihat saja. Dan malam itu, kota seakan berhenti sejenak. Keesokan harinya, gosip menyebar cepat. Alana terlihat bersama Rafael. Beberapa wanita sosialita merasa terusik, beberapa pria merasa tertantang. Dan beberapa pasangan mulai saling curiga. Karena Alana bukan sekadar wanita cantik, ia adalah simbol godaan. Namun di balik semua itu, ada rahasia yang tak seorang pun tahu. Alana tidak pernah benar-benar mencintai siapapun. Ia hanya ingin membuktikan bahwa ia tidak akan pernah kembali menjadi gadis polos yang dulu pernah dihancurkan oleh cinta. Dan Rafael, ia mulai penasaran bukan karena kecantikannya, melainkan karena luka di balik matanya. Mereka kembali bertemu. Bukan di lounge, tapi di sebuah galeri seni modern. Apa yang sebenarnya kau cari? Tanya Rafael pelan. Alana menatap lukisan abstrak di depannya. Kontrol. Atas apa? Atas perasaan. Hening. Untuk pertama kalinya, Rafael melihat sesuatu yang berbeda dari wanita yang katanya nakal itu. Bukan godaan, tapi ketakutan. Dan mungkin kesepian. Malam itu, hujan kembali turun. Di parkiran gedung, Alana terpeleset. Rafael dengan refleks menangkap tangannya. Jarak mereka terlalu dekat. Napas saling beradu. Bukan ciuman, bukan pelukan. Hanya detik yang terlalu lama untuk diabaikan. Alana menarik tangannya cepat. Jangan berpikir ini berarti apa-apa. Rafael tersenyum tipis. Kalau tidak, berarti apa-apa. Kenapa kau gemetar? Dan untuk pertama kalinya, Alana tidak punya jawaban. Media sosial mulai ramai. Foto mereka tersebar. Wanita nakal menjerat investor asing. Skandal baru di kota metropolitan. Alana membaca berita itu dengan wajah datar. Namun dalam hatinya, ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, ia takut kehilangan seseorang. Bukan karena gengsi, bukan karena permainan, tapi karena perasaan yang mulai nyata. Sementara itu, Rafael menerima telepon dari keluarganya di Seoul. Kau harus kembali. Keputusan besar akan datang, dan kali ini, bukan hanya reputasi yang dipertaruhkan. Alana berdiri di balkon apartemennya. Hujan berhenti. Ia membuka pesan dari Rafael. Kita perlu bicara. Besok. Ini penting. Untuk pertama kalinya, wanita yang mengguncang kota itu merasa jantungnya tak lagi berada di bawah kendalinya. Apakah ia akan memilih tetap menjadi wanita yang tak tersentuh perasaan? Atau justru menyerahkan hatinya pada pria yang mungkin akan pergi? Besok akan menentukan apakah ini hanya skandal atau awal dari cinta yang mengubah segalanya. Hizoken Sour, langit Jakarta, berwarna kelabu. Tidak hujan,
Tapi udara terasa berat. Alana datang lebih dulu ke rooftop restoran tempat Rafael memintanya bertemu. Ia mengenakan blazer hitam sederhana. Rambutnya diikat rendah. Tidak ada gaun merah. Tidak ada senyum menggoda. Hari ini bukan tentang permainan. Rafael datang 5 menit kemudian. Wajahnya lebih serius dari biasanya. Aku harus kembali ke Seoul, katanya tanpa basa-basi. Alana terdiam. Oh, hanya satu kata, tapi dadanya seperti ditarik sesuatu. Bukan permanen, lanjut Rafael. Ayahku sakit. Dan perusahaan keluarga sedang bermasalah. Alana mengangguk pelan. Ia ingin terlihat tidak terpengaruh. Namun dalam hatinya, badai mulai bergerak. Aku ingin kau ikut denganku. Kalimat itu jatuh seperti petir. Alana menatapnya. Kau bercanda. Aku serius. Kita bahkan belum. Alana berhenti. Belum jelas apa hubungan kita. Rafael mendekat selangkah. Justru itu. Aku ingin tahu. Apa ini bisa jadi sesuatu yang nyata? Selama ini, pria mendekatinya hanya untuk sensasi. Tak ada yang mengajaknya membangun sesuatu. Ia terbiasa ditinggalkan, atau meninggalkan lebih dulu. Dan sekarang, ia justru diminta memilih. Malam itu, Alana pulang dengan pikiran kacau. Ia membuka laci lama yang jarang disentuh. Di dalamnya ada foto seorang pria, mantan tunangannya, pria yang dulu berjanji akan menikahinya, tapi memilih wanita lain yang lebih baik dan tidak punya reputasi buruk. Sejak saat itu, Alana berubah. Ia membangun citra, menjadi wanita yang tak peduli, wanita yang tak bisa disakiti. Padahal sebenarnya, ia hanya takut terluka lagi. Air matanya jatuh tanpa suara. Kenapa kau datang saat aku sudah belajar untuk tidak berharap? Bisiknya lirih. Sementara itu, di Seoul, keluarga Rafael sudah mendengar tentang Alana. Wanita itu punya reputasi buruk, kata ibunya lewat telepon video. Kita tidak butuh skandal. Rafael menatap layar tanpa emosi. Aku tidak memilih pasangan berdasarkan gosip. Kau, pewaris perusahaan ini, tekanan itu nyata. Rafael bukan hanya pria biasa. Ia membawa nama besar. Dan jika ia membawa Alana ke dalam hidupnya, itu berarti menghadapi dunia. Keesokan harinya, Alana menemui Rafael lagi. Aku tidak bisa ikut, katanya pelan. Hafayo Taejiang, aku bukan tipe wanita yang keluargamu inginkan. Aku tidak peduli. Aku peduli. Potong Alana. Aku tidak mau jadi alasan kau kehilangan segalanya. Untuk pertama kalinya, wanita yang disebut nakal itu memilih mengalah. Bukan karena lemah, tapi karena ia mulai mencintai. Rafael memegang tangannya. Kalau kau menjauh karena takut, aku bisa menunggu. Tapi kalau kau menjauh karena tidak percaya padaku, itu yang menyakitkan. Alana tak mampu menatapnya. Bandara Soekarno-Hatta ramai. Rafael berdiri di depan pintu keberangkatan. Alana datang. Terlambat. Ia melihat Rafael dari jauh. Langkahnya terhenti. Ia ingin memanggilnya, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Rafael menoleh. Mata mereka bertemu. Tak ada pelukan dramatis. Tak ada ciuman film romantis. Hanya tatapan panjang yang menyimpan ribuan kata. Aku akan kembali, ucap Rafael pelan. Alana hanya mengangguk. Pesawat itu lepas landas. Dan untuk pertama kalinya, kota terasa sunyi. Seminggu berlalu, tak ada kabar. Hingga suatu malam, ponsel Alana bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jika kau benar-benar peduli pada Rafael, berhentilah menghubunginya. Jantungnya berdegup kencang. Siapa yang mengirim pesan itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi di Seoul? Alana menatap layar ponselnya lama. Jika kau benar-benar peduli pada Rafael, berhentilah menghubunginya. Nomor tak dikenal, tanpa nama, tanpa penjelasan. Dadanya terasa sesak. Selama ini ia tak pernah takut pada gosip, sindiran, atau ancaman sosialita Jakarta. Tapi kali ini berbeda. Ini menyangkut Rafael. Menghapus lagi. Akhirnya ia hanya mematikan layar. Namun pikirannya tak bisa dimatikan. Di Seoul, Rafael berdiri di balkon rumah keluarganya yang besar dan dingin.
Ibunya masuk tanpa mengetuk. Kau masih berhubungan dengan wanita itu? Rafael tidak menjawab langsung. Ia bukan wanita sembarangan. Jawabnya akhirnya. Ibunya tersenyum tipis. Justru itu masalahnya. Reputasinya, berita tentangnya, sudah sampai ke sini. Rafael mengepalkan tangan. Aku tidak akan menikah demi citra. Kau akan menikah demi keluarga. Kalimat itu menggantung di udara seperti vonis. Keesokan harinya, Alana melihat berita yang membuat darahnya berdesir. Foto Rafael menghadiri acara bisnis keluarga di Seoul. Di sampingnya berdiri seorang wanita elegan bergaun putih. Namanya Jihan Park, 27 tahun. Putri kolega bisnis keluarga Rafael. Judul berita berbunyi, calon menantu ideal keluarga Kim. Alana tersenyum pahit. Tentu saja, gumamnya. Ia tahu dunia Rafael berbeda dari dunianya. Dan mungkin, ia memang tak pernah banner-banner masuk ke dalamnya. Pukul 00,47, ponsel Alana berdering. Nama Rafael muncul di layar. Ia hampir tak menjawabnya. Aku melihat fotonya, kata Alana tanpa basa-basi. Rafael terdiam sesaat. Itu bukan seperti yang kau pikirkan. Lalu seperti apa? Tekanan? Strategi? Politik keluarga? Alana menghela napas panjang. Aku tidak ingin menjadi alasan kau harus memilih antara aku dan keluargamu. Rafael menjawab pelan, namun tegas. Aku sudah memilih. Jantung Alana berdegup lebih cepat. Memilih apa? Memilih untuk tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, Alana mendapat undangan. Sebuah brand fashion internasional ingin menjadikannya wajah kampanye di Seoul. Kontrak 3 bulan. Tiket kelas bisnis, apartemen disediakan. Semua biaya ditanggung. Ia tahu ini bukan kebetulan. Dunia seolah mendorongnya menuju kota yang sama dengan Rafael. Namun pergi berarti menghadapi keluarga Rafael. Menghadapi wanita yang dianggap lebih pantas. Dan mungkin menghadapi kebenaran tentang perasaan mereka. Alana berdiri di depan kaca apartemennya. Ia menatap bayangannya sendiri. Wanita yang dulu lari dari rasa takut, wanita yang membangun reputasi agar tak pernah disakiti. Kali ini berbeda. Ia tidak ingin lari. Ia mengambil ponsel dan mengetik satu pesan untuk Rafael. Aku akan ke Seoul. Beberapa detik kemudian, balasan datang. Kau serius? Alana tersenyum tipis. Kita lihat saja. Apakah kota itu cukup kuat untuk mengguncangku? Namun dalam hatinya, ia tahu, bukan kota yang ia takuti, tapi kemungkinan kehilangan. Pesawat menuju Seoul dijadwalkan 2 hari lagi. Namun sebelum keberangkatannya, seseorang berdiri di depan pintu apartemennya. Ketika pintu dibuka, seorang wanita asing berdiri dengan tatapan dingin. Aku Jihan Park, katanya tenang. Kita perlu bicara tentang Rafael. Jantung Alana berhenti sesaat. Pintu apartemen terbuka perlahan. Di depan Alana, berdiri seorang wanita anggun dengan mantel putih panjang, rambut coklat gelap tersisir rapi, wajah tenang namun dingin. Aku Jihan Park, ucapnya dengan bahasa Indonesia yang fasih. Aku datang bukan untuk berkelahi. Alana menyilangkan tangan. Lalu untuk apa? Jihan tersenyum tipis. Untuk memperingatkanmu, suasana di lorong apartemen terasa sesak. 2 wanita, 1 pria, dan ribuan emosi yang belum terucap. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Aku dan Rafael dijodohkan sejak lama, kata Jihan tenang. Tapi itu bukan alasan aku datang. Alana mengangkat alis. Keluarganya sedang dalam tekanan besar. Jika skandal muncul, perusahaan bisa jatuh. Apa hubungannya denganku? Tanya Alana tajam. Jihan menatapnya lurus. Namamu sudah menjadi bahan pembicaraan, dan seseorang di dalam dewan direksi ingin menggunakan itu untuk menjatuhkan Rafael. Alana terdiam. Ini bukan lagi soal cemburu. Ini tentang kekuasaan. Aku tidak mencintainya. Lanjut Jihan pelan. Alana terkejut. Aku tahu, ia mencintaimu. Kalimat itu menggantung. Untuk pertama kalinya, tidak ada persaingan dalam tatapan Jihan. Hanya kejujuran. Jika kau datang ke Seoul, katanya lagi, datanglah bukan sebagai wanita yang kabur dari reputasi. Datang sebagai seseorang yang siap berdiri di sampingnya.
Alana menelan ludah. Kenapa kau membantuku? Jihan tersenyum tipis. Karena aku lelah menjadi pion keluarga. Setelah Jihan pergi, Alana berdiri lama di depan jendela. Ia menyadari sesuatu. Selama ini ia selalu merasa dirinya ancaman bagi orang lain. Namun kali ini, justru orang lain datang membantunya. Mungkin, ia tidak seburuk yang ia kira. Ponselnya bergetar. Rafael, aku dengar Jihan ada di Jakarta. Kau tahu, aku tidak menyuruhnya. Tapi aku tahu, dia akan melindungiku dengan caranya. Alana tersenyum kecil. Aku akan tetap datang. Di ujung sana, Rafael terdiam beberapa detik. Kau yakin? Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin lari. Bandara Incang dipenuhi cahaya putih bersih. Udara dingin langsung menyentuh kulit Alana saat ia keluar. Ia mengenakan mantel hitam panjang, sepatu boots elegan, rambutnya tergerai rapi. Seoul terasa berbeda. Lebih teratur, lebih dingin, lebih menuntut. Rafael sudah menunggunya. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata selama beberapa detik. Lalu Rafael melangkah mendekat. Kau benar-benar datang. Alana tersenyum tipis. Kota ini belum tahu siapa yang datang mengguncangnya. Rafael tertawa kecil. Namun di balik senyum itu, mereka tahu pertempuran sebenarnya baru dimulai. Malam pertama di Seoul, Alana berdiri di balkon apartemen yang disiapkan brand fashion untuknya. Lampu kota berkilauan di bawah. Ponselnya bergetar lagi. Bukan dari Rafael. Pesan anonim. Kau sudah tiba. Permainan dimulai. Jantungnya berdetak keras. Seseorang mengawasinya. Seseorang tidak ingin ia ada di sini. Dan ini bukan lagi sekadar urusan cinta. Ini permainan kekuasaan. Di sisi lain kota, seorang pria tua menutup tablet berisi foto Alana. Wanita itu akan menjadi masalah, katanya pelan. Pastikan ia tidak bertahan lama di sini. Siapakah pria itu? Apa yang sebenarnya direncanakan Dewan Direksi? Dan apakah cinta cukup kuat melawan kekuasaan? Pagi pertama Alana di Seoul dimulai dengan udara dingin dan pesan tak dikenal yang masih menghantui pikirannya. Ia berdiri di depan kaca, mengenakan setelan hitam elegan untuk menghadiri pertemuan pertamanya dengan tim brand fashion. Namun pikirannya bukan pada pekerjaan. Permainan dimulai. Siapa yang mengirim pesan itu? Di gedung tinggi distrik bisnis Seoul, seorang pria berusia sekitar 50 tahun duduk di ruang rapat besar. Namanya Han Seok-min, anggota Dewan Direksi Senior perusahaan keluarga Kim. Wanita itu bisa menjadi celah, ucapnya dingin. Dan celah bisa menjatuhkan pewaris. Rafael mengajak Alana makan siang di restoran rooftop eksklusif. Dari atas, Seoul terlihat megah. Dunia di sini tidak seperti Jakarta, kata Rafael pelan. Aku tahu, jawab Alana. Di sini, kesalahan kecil bisa jadi senjata. Rafael menatapnya lebih dalam. Aku tidak ingin kau terluka karena namaku. Alana tersenyum samar. Aku sudah lama terbiasa jadi target. Bedanya, kali ini aku tidak sendirian. Tangan mereka hampir bersentuhan di atas meja. Bukan sentuhan yang berlebihan. Hanya cukup untuk menenangkan. Namun dari kejauhan, seseorang memotret mereka. Malam itu, berita online meledak. Foto Alana dan Rafael tersebar. Judulnya, tajam. Model kontroversial, dekati pewaris perusahaan Kim skandal baru. Komentar negatif bermunculan. Reputasi Alana kembali diseret. Namun kali ini, dampaknya langsung pada saham perusahaan Rafael. Rafael menerima panggilan darurat dari Dewan Direksi. Sementara Alana menatap layar dengan wajah tenang. Ia sudah sering dihujat. Tapi, kali ini, ia tahu siapa yang diuntungkan. Han Seok-min mengundang Alana bertemu secara pribadi. Restoran tradisional dengan ruang tertutup. Kau wanita pintar, katanya tenang. Kau tahu kehadiranmu merugikan perusahaan. Alana menatapnya tanpa gentar. Jika perusahaan sebesar itu runtuh karena satu wanita, mungkin fondasinya memang rapuh. Pria itu tersenyum tipis. Aku bisa membuat kontrakmu di Seoul dibatalkan. Henning, sebagai gantinya? Tanya Alana. Pergi dan jangan kembali. Alana berdiri perlahan. Dulu aku mungkin akan lari, katanya pelan.
Tapi sekarang tidak. Ia keluar tanpa menoleh. Rafael datang ke apartemen Alana malam itu. Wajahnya tegang. Ayahku masuk rumah sakit. Alana kiam. Jantung Alana seperti dihantam. Dan kau? Rafael mendekat. Aku menolak. Alana menatapnya lama. Kau tidak bisa terus melawan semuanya sendirian. Aku tidak sendirian. Jawab Rafael pelan. Aku punya kau. Jika kau masih mau, untuk pertama kalinya sejak tiba di Seoul, Alana memeluknya. Bukan pelukan penuh gairah, tapi pelukan dua orang yang sama-sama lelah dan takut kehilangan. Keesokan paginya, kontrak Alana benar-benar dibatalkan. Email resmi masuk tanpa penjelasan panjang. Han Seok-min bergerak cepat. Alana menatap layar dengan napas berat. Ia bisa kembali ke Jakarta. Melupakan semuanya atau bertahan, tanpa pekerjaan, tanpa jaminan. Rafael datang dengan wajah pucat. Aku akan mengumumkan sesuatu sore ini. Apa? Aku akan memperkenalkanmu secara resmi. Alana Taejeong. Itu berarti perang terbuka dengan Dewan Direksi. Rafael, bisiknya pelan. Jika aku harus kehilangan jabatan demi mempertahankan cinta, aku siap. Namun apakah Alana siap melihatnya kehilangan segalanya? Sore itu, konferensi pers perusahaan Kim dijadwalkan. Media sudah berkumpul. Rafael berdiri di belakang panggung. Di luar gedung, Alana menunggu dengan jantung berdebar. Jika Rafael menyebut namanya, tak ada jalan kembali. Namun tepat sebelum konferensi dimulai, seorang staf berlari panik. Tuan Kim, ada perubahan mendadak dalam susunan dewan. Apa yang terjadi? Apakah Rafael masih memiliki kendali? Atau seseorang telah bergerak lebih cepat dari mereka? Ruang konferensi pers penuh wartawan. Namun di ruang rapat tertutup lantai atas, suasana jauh lebih tegang. Rafael berdiri di depan meja panjang tempat Dewan Direksi berkumpul. Han Seok-min berbicara lebih dulu. Demi stabilitas perusahaan, kami memutuskan menunjuk pelaksana tugas sementara untuk posisi pewaris utama. Artinya, jelas. Rafael sedang disingkirkan. Alasannya tidak disebutkan langsung, tapi semua orang tahu. Skandal, reputasi, risiko. Rafael tersenyum tipis. Jika keputusan itu demi perusahaan, saya terima. Ruangan, hening. Tapi jangan pernah menggunakan kehidupan pribadi saya sebagai alat politik. Tatapannya tajam, langsung pada Han Seok-min. Alih-alih membatalkan konferensi pers, Rafael tetap melangkah ke podium. Lampu kamera menyala. Mikrofon mengarah padanya. Saya ingin meluruskan beberapa spekulasi. Ucapnya tenang. Semua menahan napas. Wanita yang diberitakan bersama saya bukan ancaman bagi perusahaan. Bukan alot. Bukan skandal. Alana menonton siaran langsung dari luar gedung. Jantungnya berdegup cepat. Dia adalah seseorang yang saya hormati dan saya pilih untuk berada di hidup saya. Ruangan langsung riuh. Nama Alana tak disebut. Namun semua orang tahu. Rafael baru saja menyatakan sikapnya. Tak lama setelah konferensi selesai, Rafael menerima surat resmi. Ia resmi dibebas tugaskan sementara dari jabatan strategis. Han Seok-min menang. Untuk saat ini, Rafael keluar gedung tanpa pengawal. Di luar, Alana berdiri menunggunya. Kau kehilangan posisi, bisik Alana. Rafael tersenyum lelah. Aku tidak kehilangan diriku. Alana menatapnya dalam. Ini semua karena aku tidak. Jawabnya tegas. Ini karena mereka takut pada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Cinta? Tanya Alana pelan. Keberanian. Keberanian. Malam itu, Ji Ian mengundang mereka bertemu. Ayahku punya saham signifikan, katanya tenang. Rafael menatapnya heran. Apa maksudmu? Aku bisa membantumu merebut kembali posisi itu. Alana Taejeong. Jihan melanjutkan. Tapi hanya jika kalian berdua siap menghadapi perang terbuka, tidak ada lagi ruang untuk sembunyi. Rafael memandang Alana. Ini bukan lagi tentang cinta diam-diam. Ini tentang memilih berdiri di tengah badai. Setelah pertemuan itu, Rafael dan Alana berjalan menyusuri tepi sungai Han. Lampu kota memantul di air. Aku lelah menjadi wanita yang selalu disalahkan, kata Alana pelan.
Rafael berhenti. Lalu berhentilah jadi versi itu. Alana menatapnya. Aku takut suatu hari kau menyesal memilihku. Rafael mendekat. Jarak mereka sangat dekat. Aku hanya akan menyesal jika aku tidak memperjuangkanmu. Untuk pertama kalinya, Alana tak lagi merasa seperti wanita nakal yang mengguncang kota. Ia hanya seorang wanita yang ingin dicintai tanpa syarat. Keesokan paginya, berita lebih besar meledak. Bukan tentang skandal, melainkan laporan investigasi anonim yang menuduh Han Seok-min terlibat manipulasi saham. Sumber bocoran tidak diketahui. Dewan direksi panik. Rafael menatap layar dengan alis terangkat. Alana Taejeong ini bukan ulahku, kata Rafael pelan. Ponsel Alana bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Permainan babak kedua dimulai. Kali ini, kau di pihak yang benar. Siapa yang bermain di balik layar? Apakah ini bantuan? Atau jebakan baru? Rafael dipanggil kembali ke rapat darurat. Han Seok-min terlihat tegang di layar berita. Kekuatan mulai bergeser. Namun Alana tahu satu hal. Saat kekuasaan mulai runtuh, orang-orang akan bertindak nekat. Dong Kolini. Ia merasa dirinya sedang diawasi lebih dekat dari sebelumnya. Jika kemenangan mulai terlihat, apakah kamu percaya semuanya benar-benar selesai? Atau justru badai terbesar baru saja datang? Ruang dewan kembali dipenuhi ketegangan. Laporan investigasi terhadap Han Seok-min diputar di layar besar. Angka-angka manipulasi saham, transaksi tersembunyi, dan aliran dana misterius terpampang jelas. Wajah Han tetap tenang, tapi matanya tak lagi sedingin biasanya. Ini fitnah, katanya singkat. Namun beberapa anggota dewan mulai menjaga jarak. Rafael duduk diam. Ia tidak tersenyum, tidak juga menyerang. Ia hanya menunggu, karena dalam permainan kekuasaan, yang paling sabar seringkali yang menang. Di apartemen, Alana menerima email anonim berisi dokumen tambahan, data transaksi, bukti kuat. Pengirimnya menggunakan satu nama kode, Phoenix. Ponselnya berdering. Jihan. Aku yang mengirimnya, ujar Juwon tanpa basa-basi. Alana terdiam. Ayahku tahu tentang permainan Han sejak lama. Kami hanya menunggu momen yang tepat. Kau mempertaruhkan keluargamu, kata Alana pelan. Jihan tersenyum samar. Kadang, untuk menghentikan pria seperti itu, kita butuh wanita yang dianggap remeh. Alana Taejeong. Selama ini, ia dianggap ancaman. Kini justru keberadaannya memicu perubahan. Tekanan media dan dewan membuat Han Seok-min akhirnya tersudut. Dalam rapat tertutup, ia menatap Rafael. Kau pikir ini kemenanganmu? Katanya rendah. Rafael menjawab tenang. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang bersih atau tidak. Beberapa jam kemudian, Han mengundurkan diri. Berita itu menyebar cepat. Pasar saham stabil kembali. Nama Rafael dipulihkan. Namun Rafael tahu satu hal. Kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Rafael resmi kembali memegang kendali perusahaan. Konferensi pers kembali digelar. Namun kali ini berbeda. Di akhir sesi, seorang wartawan bertanya, apakah hubungan Anda dengan wanita yang diberitakan sebelumnya masih berlanjut? Rafael berhenti sejenak, lalu menjawab tegas, ya, tidak ada keraguan, tidak ada penjelasan panjang. Satu kata yang cukup kuat. Di luar gudang, Alana menonton siaran itu dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa seperti bayangan. Ia berdiri sejajar. Malam itu, mereka kembali ke tepi sungai Han. Tidak ada kamera. Tidak ada politik. Hanya dua orang yang lelah. Aku tidak ingin kau kehilangan dirimu lagi, kata Rafael pelan. Alana menatap air yang memantulkan cahaya kota. Aku juga tidak ingin lagi hidup di balik reputasi. Ia menoleh padanya. Aku ingin dikenal bukan sebagai wanita nakal, tapi sebagai wanita yang berani memilih. Rafael menggenggam tangannya. Kalau begitu, pilihlah aku. Tidak ada drama, tidak ada sorakan, hanya keputusan yang diambil dengan sadar. Dan Alana tidak menarik tangannya kali ini. Beberapa minggu berlalu. Karier Alana perlahan pulih, bahkan lebih kuat. Ia kini dikenal bukan hanya karena sensasi, tapi
Tapi karena keberaniannya berdiri di tengah badai, namun suatu malam, sebuah amplop dikirim ke apartemennya tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya satu foto lama. Foto Raf bersama seorang wanita asing yang belum pernah ia lihat. Di belakang foto tertulis, "Kau belum tahu semuanya." Alana menatap foto itu lama. Apakah masa lalu Rafael masih menyimpan rahasia? Atau ini hanya upaya terakhir untuk memecah mereka? Cinta telah melewati skandal, melewati kekuasaan, melewati penghinaan. Namun kadang, yang paling berbahaya bukan musuh di depan, melainkan rahasia yang belum diungkap. Jika kamu menemukan sesuatu tentang masa lalu orang yang kamu cintai, apakah kamu akan mencari kebenarannya?